Astagfirullah. Wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para subscriber dan para lovernya PES Paguyuban Spiritual Elang Samudra. Kali ini kita jalan-jalan religi ya. Jalan-jalan religi kali ini kita mengambil tempat atau situs Pangeran Jayakarta yang tepatnya di daerah Jatinegara. Kami bersama tim dan kru Paguyuban Elang Samudra akan mengadakan jejak spiritual religi spesial Sabtu malam Minggu. Bagi para kawula muda ataupun jomblo, luangkan waktu kalian untuk mengikuti jejak spiritual religi Paguyuban Elang Samudra bersama tim ya. Ini Tasim, ya. Mr. Dedeng dan Mr. Akeng serta Ki Asep Jumantoro, Ki Ngkong. Drivernya Ustadz Ranta. Jangan sampai lupa ya. Nah, itu tadi sedikit ulasan dari saya, guru besar Paguyuban Elang Samudra. Tetap kita kompak selalu, tunjukkan identitas dan kualitas kalian sebagai seorang ahli spiritual. Paguyuban Elang Samudra memang kita telah melalui lorong waktu ya, yang mana disebut di sini adalah pintunya goib Jakarta. Nah, Ya. ini dia. Kita sebenarnya tadi mau ke arah Jatinegara langsung dengan titik yang sudah ditentukan map, tapi karena Covid ya, kita dimasukkan dulu ke lorong waktu ya, lorong kota goib Jakarta ini ya sepertinya. Ini ya, kita masuk ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Sepertinya muter kita ini. Bukan berarti tidak tahu jalan, tapi memang ini petunjuk goib saja. Petunjuk ya. goib betul. Ya. Terima kasih ya. Paguyuban Elang Samudra. Yes! Wes. Oke ya. Baiklah hadirin dan pemirsa dimanapun berada, sahabat subscribe ya, pencinta Paguyuban Spiritual Elang Samudra. Alhamdulillah, sebelum kita jejak spiritual ke Pangeran Jayakarta, tujuan yang kedua adalah ke Pangeran Harian besan daripada Pangeran Jayakarta. Sebenarnya kita itu tadi mau langsung menuju akses Jalan Jatinegara. Berhubung karena ada beberapa penutupan akses terkait pembatasan karena COVID-19 juga ya, yang diberlakukan oleh pemerintah. Alhamdulillah ya kita sim, guru juga bisa merefresh otak di kota Jakarta ini, karena tidak mensia-siakan waktu bahwa kita diarahkan tadi ya, sudah saya bilang kita diarahkan oleh goib ya. Alhamdulillah kita sampai juga ke stasiun kota Jakarta, dan di belakang sana itu ada Kota Tua. Kita bisa menikmati fenomena malam hari kota Jakarta yang memang menjadi primadona ya. Iya, Primadona Indonesia itu Jakarta. Ketika kita ke Jakarta pasti ada stasiun kota Jakarta, ada juga gedung Kota Tua ya. Kalau ke Jogja ya, daerah istimewa Yogyakarta juga sama ya. Pasti orang yang melewati Jakarta tidak akan mensia-siakan waktunya. Paguyuban Elang Samudra, jos. Mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Setelah ke makam Pangeran Jayakarta, lanjut ke Pangeran Sanghyang atau Raden Syarif. Beliau masih ada kaitannya dengan hubungan dari Pangeran Jayakarta di dalam menyebarkan Islam ataupun peperangan melawan POC. Sebentar lagi, makamnya itu sekitar 100 meter dari makam Pangeran Jayakarta. Paguyuban jejak spiritual Elang Samudra, Jos. Senopati Ingalaga, Jatinegara. Iya. Kaum Sodong. Assalamualaikum. Santai. Harum ya. Iya. Nah, cakep. Ampil kuning, Guru. Ampil kuning. Bambu kuning. Ya, ampel. Nah, ini yang di sini yang Pak Endang. Pengurusnya, Pak Endang. Pak Upi. Raden Asogeri bin Sultan Abdul Fattah Tirta bin Sultan Abu Mangali Mafakir bin Sultan Nasruddin bin Sultan Malang Yusuf Launa Hasanuddin Di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan ya sampai saat ini bisa melakukan kegiatan jejak religi spiritual di makam Raden Sanghyang yang mana beliau adalah seorang ulama besar ya Ustaz ya, ulama spiritual. Jadi menurut cerita di sini adalah tempatnya pertama kali menyebarkan
ilmu atau spiritual dianggap di sini sama juru kuncinya adalah yang paling tua sebelum Pangeran Jayakarta. Untuk cerita lebih detailnya lagi bisa dijelaskan sama Ustadz Tranta ya nanti setelah prolog ini. Jadi Paguyuban Elang Samudra tidak hanya sebatas mempelajari sebuah keilmuan spiritual, tetapi juga tentang sendi-sendi agama. Yang mana duriatnya sudah jelas, dan sanad-sanad kita pun juga sanadnya sanad jelas semuanya. Bagi semua anggota ataupun para murid-murid PES yang akan nantinya ikut bergabung ke dalam Paguyuban Elang Samudra, ikutin acara tawasul beserta istighosa setiap malam Senin jam 7 ke atas. Insya Allah dari itu semuanya akan mendapatkan sebuah keberkahan dan karomah para wali serta para nabiullah. Waktu dan tempat saya persilahkan Ustadz Tranta untuk bisa menjelaskan tentang detailnya makam Raden Sanghyang. Terima kasih Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa dimanapun berada, sahabat subscribe ya, alhamdulillah pada malam minggu ini sebenarnya kita adalah malam spesial ya Guru, atau special edition, karena kita sebelum sampai ke makam Pangeran Jayakarta ya, terus sekarang kita terakhir di sini untuk berziarah ke Pangeran Sanghyang atau Raden Syarif bin Ingalaga ya. Masih ada hubungannya dengan Kesultanan Banten. Beliau adalah putra bangsawan. Sebelum lebih jauh saya menjelaskan mengenai sejarah beliau di dalam menyebarkan agama Islam, ataupun memang kondisinya pada waktu itu adalah melawan pemerintah Hindia Belanda ya. Tadi kita sempat ya, ternyata jalan-jalan kita, spiritual kita pada malam ini, kenapa dikatakan malam spesial atau special edition jejak spiritual PES? Karena kita ditawafkan terlebih dahulu dan ternyata yang kita tuju itu istananya daripada Pangeran Jayakarta yang tempatnya di Jalan Mangga Besar, sekitar kota tua atau stasiun kota ya Guru ya. Alhamdulillah kita sedikit terhibur, bernostalgia dengan kota Jakarta di tengah pandemik ini ya. Mereka masih ada banyak yang berjualan ya, mencari rezeki untuk keluarganya. Lanjut kita bertabaruk ya, setelah kita jarah ke sana, kita juga bisa silaturahiyah dengan makam leluhur di Jatinegara ini. Beliau Pangeran Sanghyang adalah sosok pertama yang tinggal sebagai guru spiritualnya para senopati-senopati yang melawan penjajah Belanda ya. Beliau yang melahirkan putri-putri bangsawan juga, sehingga menyebar selain agama juga keturunannya. Guru di sini Jatinegara itu keturunan beliau ya, dari Putri Pembayun ya. Putri Pembayun adalah istrinya, dan anaknya itu Putri ataupun Ratu Rafiah. Dari Ratu Rafiah ini yang makamnya dekat masjid ya, itu di luar itu makam putrinya ya. Nah, dari putrinya ini jadi menyebarlah cikal bakal anak keturunan ya, cicit ya sampai sekarang, sehingga dimakamkan dengan berdekatan di Masjid Salafiyah di makam Pangeran Jayakarta. Pangeran Sanghyang ini makamnya itu tidak jauh dari makam Pangeran Jayakarta, sekitar 100 meter. Ini walaupun sepi, tapi untuk para pencinta jarah, religi, juga jejak spiritual, kebatinan, ini lebih jos ya Guru, auranya lebih jos. Karena ini yang kita cari, kita bertabaruk, bermanifestasi hati dan pikiran kita agar bersambung dengan para leluhur. Mudah-mudahan jarah kita sebagai restu, meminta restu kepada beliau
Jikalau kita kurang adab, kurang tata, kurang sopan, mohon dimaafkan ya kepada ahli kubur di sini, karena beliau yakin lebih mulia, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Juga spiritualnya yang sangat tinggi, mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita semua guru. Amin. Dan saya mohon mudah-mudahan PS ya dengan jejak spiritual ini dan menggali sejarah ini mendapatkan restu dari beliau, tentunya ada di bawah naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah boleh dikatakan orang sakti. Banyak juga hikayat-hikayat, cerita-cerita yang menjelaskan bahwa kalau kita jaroh ya, tercium aroma harum, misik atau minyak yang harum, tandanya kita itu diterima. Tandanya kita itu adalah orang-orang yang memang senang bertaubat. Tapi jika kita kotor, tercium aroma yang kurang enak ya, itu menurut cerita ya. Tapi mudah-mudahan apapun yang kita lakukan pada malam ini, toh kita misalkan kurang tata ya, kurang sopan ya, mohon dimaklum, karena kata guru juga dimanapun adab itu harus dipakai ya, apalagi dengan leluhur ini. Beda ini auranya, sedikit kita agak ya harus memusatkan pikiran ya guru ya. Karena apa? Karena guru yang lebih merasakan ya. Kita hanya sebagai keluarga besar di sini untuk berlatih dan berlatih, terutama dengan mengikuti acara istighosah setiap minggu malam Senin di markas besar Paguyuban Elang Samudra dengan alamat di bawah ini. Sekali lagi kita sekarang akan jalan-jalan ya untuk melihat lokasi-lokasi di sekitar pemakaman ini ya, tepatnya di Kaum Jatinegara. Sekali lagi Paguyuban Elang Samudra Jos. Baru merasakan aroma misik kasturi. Assalamualaikum. Kaos makam ini. Kita meneruskan jejak spiritualnya untuk memanifestasikan sebuah wujud benda pusaka ya. Tapi kita tidak merebut ya. Saya ulangin lagi, kita tim Paguyuban Elang Samudra tidak berusaha untuk merebut pusaka ataupun kita mengambil ataupun kita berperang sama goib yang ada di sekitar sini ya. Kita tadi memiliki sebuah adab tawasul, kirim doa dan istighosah sebentar ya. Nah, tidak mengusik makhluk-makhluk goib yang ada di sekitar makam Raden Sanghyang. Ada sebuah petunjuk, ada sebuah wisik bahwa beliau mau memberikan sebuah kenang-kenangan di sini. Dengan jalan apa kenang-kenangannya? Kita tetap akan berusaha untuk mewujudkan, untuk memanifestasikan pusaka-pusaka dari alam astral, alam goib dengan teknik dan cara-cara kita sendiri. Paguyuban Elang Samudra tidak pernah aksi tipu-tipu, tidak pernah ada aksi hoak ataupun aksi settingan, real ya ini. Bila dari teman-teman subscriber penasaran dengan paguyuban kami, Paguyuban Elang Samudra, ikutin ya acara istighosah rutin Minggu malam Senin. Kita akan memunculkan atau memanifestasikan sebuah benda dari alam astral yang telah disetujui oleh goib penunggu makam Sanghyang di sini. Saya tekankan sekali lagi, kita tidak berusaha untuk merebut ataupun kita menarik dengan paksa ataupun berperang ya. Kita diberi secara cuma-cuma. Syaratnya itu tadi, kita harus beradab dimanapun berada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan jejak kita malam ini.
Pes memang jos. Ada apa? Matiin dulu ya, Neng. Dulu pegang. Sambil dipakai. Oh, ini sambil dipakai. Iya. Sini ya. Assalamualaikum ya khodamul khodam ya khodamil waib ya khodamil roh ya khodamul jasad. Assalamualaikum ya astagfirullahaladzim. 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 Sisir darah sini, lihat dulu. Dicek aja dulu ya. Dicek. Ya. Nah, ini kosong semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para tim spiritual baca sholawat Nabi aja dulu ya. Sholawat Badar atau sholawat Nabi apapun ya. Allahumma salamu silakan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sedikit menjauh ini ya, ini bahaya ya. Jaga jarak ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astagfirullahaladzim. Wujud. Sebentar. Siram, pakai air, siram. Hati-hati. Panas itu. Apa? Cahaya tadi cahaya api. Mana sekali? Bukan, dari ini. Udah, silakan kalau mau cabut pelan-pelan. Yang mana? Yang dibilangin Bang Hendra itu. Pangkat. Pangkatnya ya. Cuci sana, yuk. Lewat mana tadi? Hati-hati. Awas. Nah, baru masih endang. Nah, hati-hati sebentar. Dikunci dulu. Nih. Masih ngomong.
kujang bang, apalagi ya kujang kujang. Season 2 part 2. Season pertama part 2. Itu cempaka tadi Bu yang dikasih di dalam makam. Tolong disampaikan. Cempaka tadi ya. Ya, itu tadi, itu cempaka itu. Langsung dari mana? Dari makam Pangeran Sangiang. Pangeran Sangiang ya. Baru dia ngomong sama dia tadi. Iya. Mau ngambil. Coba saya bilangkan. Ya, alhamdulillah dari penarikan atau memanifestasikan benda-benda yang ada di dalam sini di benda-benda pusaka yang ada di dalam makamnya Pangeran Sangiang ya. Kita tidak untuk merusak ekosistem atau keseimbangan alam saja ya. Tetapi ini dikasih secara cuma-cuma. Karena kita masuk ke dalam makamnya beliau adalah adab ya. Kita dimanapun berada kita tetap aja saya selalu menekankan adalah adab kita harus selalu kita jaga meskipun kita di dalam makam ataupun dimanapun berada. Insya Allah nanti hal-hal yang berbau ruhaniyah pasti akan selalu bersinergi dengan kita. Inilah bentuk dari manifestasinya pertama, ya ini dari makam Pangeran Sangiang ya, memberikan semacam batu ya, yang tadi adalah dari bunga cempaka. Satu pertama ini. Yang kedua adalah Kujang Prabu Siliwangi. Yang tadi sampai keluar asap ya. Keluar apa tadi? Api. Keluar api ya. Ini tadi. Sampai keluar api. Perwujudannya seperti ini. Apinya ketangkap nggak dengan kamera? Ya, ini ya. Alhamdulillah. Kata beliau cucunya dari keturunannya Pangeran Sangiang dari generasi ke generasinya bahwa di areal sekitar sini ada beberapa ada 3 ya, ada 3 kujang yang kita manifestasikan cuman 1. Saya tidak berani lagi untuk meminta ataupun mewujudkan memanifestasikan 2 lagi atau 3 lagi ya, karena memang kita bukan tujuannya bukan untuk menarik benda-benda pusaka, tapi kita menggali sebuah literatur sejarah. Kebetulan alhamdulillah dari Goi Penunggu sini kita diberi kenang-kenangan 2. Secara tidak langsung kita akan selalu mewujudkan dan memanifestasikan benda-benda seperti ini dan tidak menyalahi aturan. 1. Yang kedua, kita telah diizinkan oleh para keturunannya Raden Pangeran Sangiang. Pes memang jos. Kali ini saya akan wariskan kepada cucu beliau. Pak siapa Pak? Raden Dedi Mikrodi. Raden Dedi. Dedi Mikrodi. Untuk museumnya Paguyuban Elang Samudra. Saksikan lagi nanti jejak spiritual religi tahap kedua di makam Raden Sangiang.
nyari bekas api tadi. Ya enggak, ya pasti nggak ada lah. Sudah malam ya. Oh, wanginya beda. Oh. Ini apinya nih di sini nih. Coba fokus, jangan ada mustika bentuk longstone batu. Jangan terlalu bersemangat, santai. Kalau ngelihat pas atas yang dulu cahayanya bagaimana? Cahayanya Kayak pusar bumi. 95. Alhamdulillah. apa bentuknya tadi? Seperti apa? Sama tuh tadi tuh yang sudah tadi sama. Mungkin semua angin.